Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat siang dan selamat datang di sesi kali ini. Hari ini kita datangan tamu yang sangat spesial yang akan berbicara tentang emotional wellness with essential oil. Tamu kita spesial karena beliau adalah Ibu Ria Nirwana, seorang gold leader yang juga seorang yang certified di vibrational healing, certified academy master class, certified color therapy and Vitaflex, juga biogeometry facilitator. Habis ini saya langsung pengen punya sesi pribadi dengan Bu Ria karena certification-nya banyak sekali, sehingga dengan demikian latar belakang beliau memang memastikan bahwa Ibu Ria Nirwana ini adalah seorang pembicara yang sangat handal dan sangat tepat untuk berbicara tentang emotional wellness dan essential oil. Apa yang akan dibicarakan nanti teman-teman akan langsung lihat sendiri. Kemarin saya sudah rehearse sampai 2 kali ya Bu Ria sama hari ini ya. Saya bersyukur banget karena saya mendapatkan sesi pribadi, berarti kan karena saya udah rehearse duluan sama Bu Ria. Jadi saya jamin teman-teman hari ini kalau live sebelum waktunya rugi banget atau yang belum hadir juga rugi sekali. Jadi saya masih kasih kesempatan teman-teman yang ingin mengundang grupnya untuk segera diundang karena sesinya bagus banget hari ini, mendukung sekali terutama dalam masa sekarang ini. Saya nggak bilang masa yang lain ya, saya cuma bilang masa sekarang supaya serius comply semuanya. Sebelum dimulai, Bu Ria punya pesan sponsor, teman-teman semua. Nanti teman-teman silakan mengikuti dengan menyiapkan buku tulis atau selebar kertas, boleh kertas VHS atau kertas apapun. Yang jelas kertasnya cukup lebar untuk teman-teman nanti menulis, karena kita akan ada journaling. Lalu kemudian tolong disiapkan pulpen, dan kemudian tolong disiapkan essential oil. Essential oil boleh apa saja. Boleh yang teman-teman ada sekarang, karena any kind of essential oil itu bisa sangat membantu dan mendukung emosi kita. Jadi essential oilnya apa aja? Favorit boleh, yang ada di sekitar teman-teman boleh, yang jelas yang living essential oilnya. Itu harus jelas ya. Yes. Oke, kalau dengan demikian sepertinya sudah cukup yang saya ingin bukakan, yang saya ingin antarkan. Saya ingin mengucapkan dari atas nama Yang Living Indonesia beserta seluruh brand partner Yang Living Indonesia mengucapkan terima kasih Bu Ria untuk kesediaannya berbagi dengan kita. Silahkan Ibu Ria Nirwana, silahkan sharing dan kami semua sudah siap untuk mendengarkan dan praktek. Terima kasih teman-teman, silahkan Ibu Ria. Terima kasih, Kak Kalisa. Aku izin share screen ya. Oke. Begitu aku share screen, aku tidak bisa lihat chat. Jadi, nanti mohon teman-teman kasih tahu apakah sudah terlihat dengan jelas. Ini saya sudah Bu Ria. Keluar ya, dengan jelas ya. Oke. Bicara tentang emosi, kayaknya nggak habis-habis ya. Kita membahas tentang satu hal yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan gimana caranya mencapai emotional wellness dan emotional balance dengan essential oil. Sebelum saya mulai, saya mau disclaimer dulu, seperti biasa, bahwa produk dan informasi yang saya bagikan di sini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati atau menyembuhkan dan mencegah penyakit apapun, tetapi dari pengalaman saya sendiri dan studi pribadi. Saya tidak bisa menggantikan nasihat profesional medis Anda, dan saya tidak mendiagnosis dan tidak bertanggung jawab atas kesehatan Anda. Juga nanti dalam pertanyaan-pertanyaan, saya tidak mendiagnosis dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke arah sana. Anda harus melakukan penelitian Anda sendiri, mencintai tubuh Anda seutuhnya, dan percaya bahwa tubuh Anda sangat baik adanya. Oke, itu disclaimer dari saya. Dan hari ini, saya akan membuka sharing di siang hari ini dengan sebuah cerita. Oke, teman-teman, di suatu negeri yang jauh kali di antah berantah, ada satu kerajaan yang penduduknya dan raja ratunya semuanya hidup dengan damai, tenang, bahagia. Pokoknya semua yang didamkan dari semua orang ada di dalam kerajaan itu. Ya. Suatu hari,
kerajaan ini kedatangan seorang tamu. Tapi tidak layaknya seperti tamu yang biasa, tamu ini adalah tamu yang tidak diundang. Tamu ini tiba-tiba masuk, dan tahu-tahu dia sudah ada di ruang tengah di dalam kerajaan itu. Betapa kagetnya semua orang yang ada di dalam kerajaan tersebut, karena melihat tampak dan kelakuan tamu ini, kok tidak senonoh ya? Matanya merah, ada tanduknya, kemudian giginya runcing dan bau, kemudian bulunya juga, aduh kayaknya udah berapa lama ya dia tidak mandi. Teman-teman bisa bayangkan kan kalau kedatangan sesosok tamu yang seperti ini di dalam rumah teman-teman, dan tahu-tahu dia sudah ada di dalam rumah. Pastinya semua orang yang ada di dalam kerajaan ini panik, gusar, dan pengen buru-buru mengusir tamu ini keluar. Karena tingkah lakunya juga menyebalkan. Dia mencuri dan mengambil makanan yang ada di meja. Dia mendorong semua orang yang berusaha menghalanginya dan melukai orang-orang yang berusaha mengusirnya. Kelakuannya benar-benar tidak beradab lah ya. Dia duduk di ruang tengah itu 1 hari, kemudian hari berganti hari, dia tetap di situ dan makan segala makanan yang ada, dan orang-orang yang ada di dalam kerajaan mulai kesal. Kenapa ini tamunya nggak pergi-pergi? Mereka mulai melempari tamu ini dengan telur busuk. Mereka mengambil tombak dan menusuk-nusuknya supaya dia tidak betah, supaya dia pergi. Mengata-ngatainya dan memarahinya. Tapi tamu ini boro-boro pergi, dia duduk di situ makin betah dan makin besar, badannya makin bengkak, luka-luka yang tadi ditusuk-tusuk oleh tombaknya orang-orang di dalam kerajaan ini mengeluarkan darah dan nanah yang bau banget. Dan dia tetap di situ. Sampai semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Satu hari setelah dia tinggal di situ, entah berapa lama, Putri Raja memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan masuk ke ruang tengah tempat tamu ini berada. Putri Raja berjalan pelan-pelan, kemudian sampai di depan tamu tersebut dan sangat dekat dengan tamu ini. Kondisinya sudah sangat mencekam. Semua orang sudah tidak ada yang mau mendekat karena baunya. Tapi Putri Raja berdiri tepat di depan tamu ini, kemudian dia menatap matanya yang merah dan berkata, "Saya mencintai kamu. Saya memaafkan kamu, dan saya memaafkan diri saya sendiri. Kamu cukup apa adanya kamu." Kira-kira apa reaksinya tamu ini, teman-teman? Tamu ini menggeram dengan sangat keras, marah, matanya tambah merah dan melotot. Dia melihat Putri Raja itu tepat di tengah matanya, dan semua orang kabur ketakutan. Putri Raja memegang tangannya, kemudian berkata sekali lagi, "Saya mencintai kamu, saya memaafkan kamu, dan saya memaafkan diri saya sendiri. Kamu cukup apa adanya kamu." Tamu ini melihat mata Putri sekali lagi. Kemudian setelah keheningan yang mencekam, ukuran tubuh tamu ini tiba-tiba mengecil, 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 sampai kembali ke ukuran ketika pertama dia datang. Dan pelan-pelan tamu ini mundur, menuju ke pintu keluar, kemudian pergi.
ceritanya selesai sampai di sini. Tapi kalau teman-teman penasaran, sebetulnya siapa sih tamu ini? Tamu ini adalah namanya emosi. Apa itu emosi? Kalau teman-teman tadi relate dengan cerita yang barusan, emosi ini adalah tamu. Dan sebagai layaknya tamu, emosi ini bukan kita. Emosi ini hanyalah reaksi terhadap apa yang terjadi di hadapannya dia. Jadi, kalau dia adalah reaksi, dia bereaksi persis sama dengan orang-orang yang memperlakukan dia. Ketika orang-orang yang di kerajaan tadi kan, ada yang melemparinya dia dengan telur busuk, dia akan tambah marah, ada yang berusaha mengusirnya, dan dia tambah meradang, sampai ketika dia berhadapan dengan putri raja yang memiliki pilihan emosi yang pilihan reaksi yang lain terhadap emosi ini. Ketika kita sadar hal ini, kita tahu bahwa emosi adalah tidak permanen, emosi tidak bersifat absolut, dan emosi ini bukan kita. Kita sepakat ya tentang definisi emosi ini. Jadi emosi ini apa? Bapak Gary Young sendiri yang mengatakan bahwa sebetulnya emosi adalah energi. Ketika kita memahami bahwa semua yang ada di sekitar kita adalah energi, emosi ini juga satu di antaranya. Pikiran kita menciptakan frekuensi. Essential oil bisa menyerap pemikiran ini dan bisa menyerap frekuensi ini loh. Ya, jadi teman-teman hati-hati, essential oil bisa menyerap ini dan mereka merubah energi yang kita masukkan ke dalam essential ini menjadi intensi. Intensi yang difokuskan ke satu titik berubah menjadi energi baru. Emosi adalah energi yang bergerak. Oke. Nah, saya senang sekali dengan quote ini. Kata-kata dari Bapak Gary yang mengatakan bahwa dalam bertahun-tahun risetnya beliau tuh penasaran banget gimana caranya bisa secara natural menaikkan frekuensi tubuh manusia ke tahap wellness. Nah, ketika beliau menemukan bahwa essential oil yang living ini bisa melakukan hal itu, overjoy dong, maksudnya ini natural way yang beliau cari-cari, bisa menaikkan electrical frekuensi dari tubuh dan badan kita, manusia. Ya, jadi ini sangat inspire buat saya, kata-kata dari Papa Gary. Teman-teman sudah menyiapkan ada satu oil yang tadi Ibu Lisa minta, boleh oil apa aja yang teman-teman ada di depan meja atau yang favorit teman-teman yang biasa dipakai setiap hari. Saya mau ambil oil satu, ini adalah White Angelica. Seperti biasa kalau di grup, ketika membahas tentang blend oil, saya akan membedah isi dari blend ini, apa aja sih sebenarnya isinya. Dan ternyata White Angelica mengandung lebih dari 5, bahkan ada 8 atau lebih, oil-oil single. Nah, dengan mengerti setiap sifat dari tanaman yang ada di dalam satu oil blend, kita akan lebih mengerti makna di balik nama yang indah-indah, nama yang nama oil kan dibuatnya sangat-sangat indah gitu ya, White Angelica, cantik banget, atau inspiration, atau motivation, itu nama-nama yang indah banget gitu ya. Tapi percuma kalau kita nggak tahu isinya ada apa. Jadi dengan membedah isi satu oil blend seperti ini,
badan kita akan lebih mengenali, oh oke, saya tahu myrrh untuk apa, oh saya tahu bergamot untuk apa, rose oil yang sangat tinggi frekuensinya ternyata ada di dalam White Angelica. Dan ada 2 oil yang spesial yang akan saya bahas nanti, Northern Light Black Spruce dan Royal Hawaiian Sandalwood juga ternyata ada di dalam White Angelica ini. Oke, sekarang kita pakai ya sama-sama. Kalau yang sudah punya White Angelica-nya, boleh diteteskan, tahan, kemudian kita hirup sama-sama. Atau oil apa saja boleh. Oke. Hirup yang dalam. Kita siapkan waktu dan hati dan keberadaan kita untuk sebentar saja menerima sharing yang mungkin teman-teman sudah cari dan tunggu-tunggu selama ini. Oke. Nah, oil apapun yang teman-teman pakai, sekarang setelah oilnya ditutup, saya akan minta teman-teman untuk menggenggam oil ini di tangan sebelah kiri. Oke, oil apapun yang teman-teman pakai, boleh 5 mili, 15 mili, boleh. Tolong genggam di tangan sebelah kiri, supaya tangan sebelah kanan kita masih bisa mengerjakan apapun yang teman-teman mau kerjakan. Ya, dan tolong oil ini jangan dilepas dari genggaman sampai nanti pada momen saya minta teman-teman untuk melepaskannya. Ya, enteng kan? Cuman begini doang. Ya, digenggam di tangan kiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, atau mungkin baru sebulan atau 2 bulan, Mbak Ria ini ngomong apa sih tentang frekuensi dan badan, kok kayaknya aku nggak mudeng deh. Frekuensi itu sebenarnya kalau diartikan secara sangat sederhana, anggaplah seperti ukuran seberapa cepat sel-sel beredar di dalam badan kita. Jadi kalau kayak mobil sih ya, di mana dia jalan di jalan tol, apa di jalan biasa gitu kan. Nah ini jalannya mau jalan tol apa mau jalan biasa. Seberapa cepat sel-sel ini bergerak di dalam tubuh masing-masing. Kalau dia semakin cepat dan bebas hambatan, otomatis semakin bebas tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena tubuh kita kan pinter banget. Ya. Jadi semakin cepat, semakin tinggi frekuensinya, tubuh Anda bisa menyelesaikan problemnya sendiri. Problem emosi juga termasuk di dalamnya. Tapi semakin lambat, sel-sel bergerak di dalam tubuh, frekuensinya turun, maka semakin besar kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya pastinya. Gitu. Jadi ini adalah penjabaran sangat sederhana tentang frekuensi. Kalau sampai teman-teman merasa bingung, frekuensi yang abstrak itu harus dijelaskan seperti apa sih? Gitu. Oke. Nah, 2021 kayaknya udah tinggal 2 minggu lagi ya, teman-teman. Sadar nggak? Sejauh ini kita berjalan, udah mau ketemu lagi akhir tahun dan tahun baru, dan biasanya akhir tahun selalu dipakai untuk jadi momen bikin resolusi untuk perubahan baru. Ketika teman-teman menyadari bahwa tadi saya bisa membuat pilihan terhadap emosi saya bisa mengambil pilihan yang lain terhadap energi yang bergerak ini, apa yang mau teman-teman pilih? Apa mau dipilih hal-hal yang sama dengan yang terjadi tahun lalu dan mengulangnya tahun depan, tahun 2022, atau teman-teman mau dan setuju untuk mengambil pilihan yang berbeda?
Saya rasa jawabannya mungkin yang terakhir ya. Teman-teman semua di sini mau dan setuju untuk membuat perubahan yang baru. Saya merangkum ada 8 perubahan yang dulu juga saya share di grup dalam salah satu Zoom. Perubahan yang apa sih? Simple change yang bisa kita lakukan hari ini, sekarang, tapi sangat-sangat berpengaruh untuk memperbaiki frekuensi tubuh dan energi kita. Karena yang relate dengan pembahasan hari ini hanya tentang emosi, maka saya akan membahas hanya 2 nomor, yaitu nomor 5 dan nomor 7. Ya, tapi 8 perubahan ini sebisa mungkin harus teman-teman lakukan semua untuk mencapai emotional wellness. Tidak bisa hanya dengan melakukan nomor 5 dan nomor 7. Jadi, nanti kalau nomor 5 dan nomor 7-nya sudah berhasil dilakukan oleh teman-teman, tapi belum melihat perubahan yang berarti, tolong teman-teman cek lagi apakah sudah melakukan 6 perubahan yang lain. Oke? Tapi yang hari ini saya akan bahas dan relate dengan tema adalah nomor 5 dan nomor 7. Oke, kita masuk ke nomor 5 dulu ya. Teman-teman, kalau biasa pakai oil, apa yang dicari? Bisa tulis di kolom chat. Apakah saya nggak bisa lihat kolom chat, kalau teman-teman atau Bu Lisa mungkin bisa bantu membacakan jawaban dari teman-teman mungkin? Banyak yang bilang manfaatnya, ketenangan batin, relaksasi, Aromanya. Sekarang fungsinya, ada yang bilang fungsi dan manfaatnya. Oh, ada yang bilang harga terjangkau, penting juga sih ya teman-teman ya. Penting. Manfaat, fungsi, Ya. harga, bercampur aduk, Bu Ria. Oke. Thank you ya teman-teman. Ternyata banyak sekali hal-hal yang berbeda yang teman-teman pilih ketika memakai essential oil. Tentunya manfaatnya. Pernahkah teman-teman memilih essential oil berdasarkan frekuensinya? Mungkin beberapa orang belum ya, belum mencoba gitu. Jadi bukan dari aromanya, bukan karena oh saya lagi begini, saya harus pakai oil yang ini gitu ya, tapi betul-betul berdasarkan frekuensinya. Tubuh kita pengen loh dapat sesuatu yang the best ya. Biasanya kita kasih yang terbaik untuk anak-anak, untuk keluarga gitu ya, untuk sahabat terdekat, tapi kadang-kadang tubuh kita diforsir habis-habisan dan ya dapatnya sisa-sisa aja. Ya, cobalah dengan kesadaran baru, pakailah essential oil yang living yang sudah ada di tangan teman-teman ini dengan lebih berkesadaran untuk mencintai tubuh kita sendiri. Ada Northern Light Black Spruce, ada Idaho Grand Pear, ada Blue Tansy, ada Rose yang saya pilih di sini. Ini adalah oil-oil yang selalu saya pakai hampir setiap hari karena ya saya nggak pengen frekuensi saya turun. Oke. Ketika kita pakai oil-oil dengan frekuensi yang tinggi, kita akan mengembalikan tubuh kita kembali ke original natural harmonic resonance-nya. Ya, ini adalah tips yang nomor 5. Kenapa? Karena essential oil yang mengandung frekuensi yang lebih tinggi sudah diriset sangat bagus untuk penyembuhan emosional. Dapat membantu melepaskan trauma masa lalu dengan cara yang sederhana. Gimana nggak sederhana? Orang kita cuma tinggal buka botolnya, kita nggak usah nanam tanamannya, nggak usah mendestilasi dan sebagainya, kita cuma tinggal buka botolnya dan kita pakai. Ya, oil dengan frekuensi yang tinggi juga bisa membuka hati. Seperti tadi yang oil rose kita pakai di cakra yang jantung, heart chakra,
dan menyelaraskan spiritual kita di cakra mahkota atau di ubun-ubun. Kita bisa langsung tetesin di ubun-ubun kita. Itu adalah cara yang sangat-sangat sederhana. Tapi bukan berarti oil dengan frekuensi yang lebih rendah tidak ada manfaatnya loh ya. Itu manfaatnya berbeda lagi dan akan kita jelaskan nanti di Zoom yang berbeda. Hari ini kita akan jelaskan hanya oil-oil dengan frekuensi yang ternyata terbukti dihitung cukup tinggi. Alasannya adalah ini, ya, dapat membantu penyembuhan emosional teman-teman. David Stewart mengatakan ketika kita meng-apply atau memakai essential oil, bayangkan teman-teman sedang memainkan satu orkestra yang sangat indah, dan apapun yang masuk ke dalam tubuh itu dibaca dan diterjemahkan oleh tubuh sebagai sesuatu yang gimana sih rasanya kalau kita dengar orkestra kan kayaknya lengkap, komplit gitu ya, ke bawah semua emosinya. Jadi bukan hanya netesin, ya udah netesin aja gitu kan. Ya udah nih saya pakai ini, moga-moga bekerja gitu ya. Posisikanlah diri Anda sebagai seorang komposer yang memainkan lagu yang sangat-sangat ciamik banget. Setiap kali teman-teman meneteskan essential oil dengan frekuensi yang tinggi, bayangkanlah kata-kata dari Dr. David Stewart ini. Yang poin satunya adalah ini, yang mungkin tadi kalau makan sehat, makan berkesadaran, grounding, sering teman-teman dengar ya, menjauhkan toksik dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sudah berulang-ulang di grup masing-masing teman-teman mendengar cerita tentang apa yang harus dilakukan. Tapi nomor 7 ini mau saya highlight karena banyak yang tidak sadar melakukannya berulang-ulang. Saya datang dari satu era, satu zaman, di mana kalau saya mau dengar lagu, dulu saya memasukkan satu buah benda yang berukuran kotak kecil, ada bolongnya 2 di tengah-tengah, ke dalam alat yang namanya radio. Kemudian saya ceklek, kemudian saya keluarlah lagunya. Lebih sering daripada enggak, lagunya kusut. Karena pitanya itu lama-lama makin longgar dan kusut. Gampang sekali kusut. Yang harus saya lakukan adalah saya keluarkan si kasetnya, saya masukin sumpit atau bolpen ke dalam bolongnya tadi yang ada 2 itu, kemudian saya putar sambil berharap bahwa si pitanya itu akan mulus semulus-mulusnya, semulus mungkin, supaya lagu kesayangan saya bisa saya dengerin lagi tanpa ada gangguan, tanpa ada interupsi di tengah-tengah gitu ya. Kayaknya kan nggak enak banget kalau ada lagu terus jeglok gitu kan, atau rusak pita kasetnya dan harus dibuang gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah, apa ya jadinya kalau teman-teman membiarkan si pita kaset itu yang sudah rusak terus-menerus dijalankan tanpa dibenerin? Gak mungkin kan lagunya kedengaran semulus seperti yang dulu gitu ya, yang pertama kali teman-teman dengar. Itu lagunya pasti ada banyak gangguan. Tapi teman-teman banyak tuh yang termasuk saya masih melakukan itu tanpa sadar loh. Oh enggak kok, Maria, aku udah nggak pernah nginget-nginget lagi kejadiannya. Aku nggak pernah, itu mah bukan trauma. Aku udah baik-baik aja kok. Sekarang udah nggak pernah kepikiran. Itu sih udah berapa tahun yang lalu. Aku udah nggak pernah mikirin. Apa benar? Nanti kalau ditanya, misalnya ketemu sama teman lama, terus ditanya, gimana? Nyokap lu masih kayak gitu? Masih kayak dulu? Ngomel-ngomelin lu begini. Terus keluarlah cerita yang sama,
yang mungkin sudah teman-teman ulang puluhan kali, puluhan tahun. Oke, beberapa mungkin udah ada yang, oh iya ya, gitu ya. Oh mungkin iya juga ya, gitu ya. Itu gue ulang-ulang terus ya, gue ceritain terus gitu, kata-katanya, ceritanya. Merasa diri adalah korban dan merasa apa ya? Dunia itu kok nggak adil banget sama saya. Selalu saya aja yang kena. Selalu saya aja sih yang ngerasa begini. Merasa jadi orang yang paling menderita sedunia. Kemudian cerita. Cerita sama sekitarnya, cerita sama sosial media, oh cerita sama siapapun lah. Kalau bisa diulang setiap hari, saya ulang. Supaya semua orang tahu bahwa saya orang yang paling menderita di dunia. Saya bertemu dengan 2 orang healer yang menyadarkan saya pentingnya poin ini. Satu adalah healer saya yang saya ketemu di Utah ketika saya ikut Silver Convention, dan saya berkesempatan pergi ke makam Gary Young. Di sana saya bertemu dengan seorang sahabat Gary yang memang sering mengunjungi makamnya. Saya ketemu, ngobrol sebentar, cerita-cerita, oh kamu dari mana dan lain-lain. Kemudian dia lihat tangan saya. Dia lihat tangan saya yang saat itu masih dalam kondisi luka-luka, merah, gatal, kering, belum bisa cuci tangan. Kalau mandi juga masih harus pakai plastik yang biasa buat makanan itu, supaya tidak perih. Dan dia tidak tanya, tangan kamu kenapa? Atau dia nggak nanya, kamu udah ke dokter apa belum? Kalau dia bertanya seperti itu, teman-teman bisa bayangkan dong jawaban saya. Pasti akan saya ulang lagi kan ceritanya. Oh, saya itu begini. Saya udah kesini. Tapi tangan ini kok nggak sembuh-sembuh. Gitu kan? Dia nggak nanya, dan besoknya kita ketemu lagi juga dia nggak nanya, dia cuma nyodorin saya satu oil, Sacred Mountain, dia bilang, pakai. Itu yang seharusnya dilakukan. Kita harus move on, dan nggak ngulang-ulang lagi kaset yang kita putar-putar terus. Di bawah sadar tentunya. Oke? Karena penelitiannya sudah menunjukkan juga bahwa ketika kita struggling down, arguing with, seperti kita tadi dengan si tamu yang tidak kita inginkan itu ya, kita ingat kita tonjok-tonjok, kita sodok-sodok dia dengan tombak, itu arguing. Ayo pergi. Trying to drown out or push away, kita mengusirnya segimanapun, gak bisa. Orang kita yang belum bisa menerima kok, ya dia akan ada terus di situ. Di dalam batin kita, di dalam tubuh kita. Malah akan membuat frekuensi emosi itu bertambah lama, bertambah besar. Oke? Semoga teman-teman sadar hal kecil ini dan bisa melakukan perubahan mulai besok. Atau mulai tahun depan deh ya, 2022 paling lambat. Kalau di workshop offline yang biasa saya bawakan, saya selalu menyediakan ada kertas yang digenggam, kemudian kita buka sama-sama di waktu ini. Tapi karena kita nggak bisa ketemu, oke, dan hanya lewat Zoom, ini ada 422 orang, teman-teman boleh pilih, ada 6 kertas yang bisa teman-teman pilih nomornya. Boleh teman-teman tulis di chat, boleh teman-teman pilih untuk diri sendiri. Saya kasih waktu berapa detik lagi untuk teman-teman pilih. Berdasarkan intuisi teman-teman aja, mau pilih kertas yang mana. Boleh. Oke.
Nggak ada yang berubah? Nggak ada yang dari 3 pindah ke 2? Apa 2 ada pindah ke 5? Udah ya? Teman-teman pilih satu nomor ya. Apa sih kertas-kertas ini? Kita buka yuk sama-sama. Ada yang relate pilihan nomornya dengan emosi yang ada di balik kertas ini? Boleh ditulis di chat mungkin teman-teman. Tadi teman-teman yang masih pegang oil di tangan sebelah kiri, boleh oilnya dilepas dan ditaruh di meja. Dan anggaplah oil ini yang dari tadi teman-teman pegang adalah salah satu dari kartu yang terbuka ini. Oil ini bisa jadi shame, oil ini bisa jadi fear, oil ini bisa jadi unsociable, fear of intimacy, scattered, atau irresponsible. Bayangkan kalau teman-teman pegang oil itu terus-menerus. Tadi kan teman-teman baru pegang 30 menit ya, pegel nggak tangan kirinya? Coba digini-gini. Senang nggak begitu kita lepas? Gitu ya, kayaknya lega kan? Bayang nggak kalau teman-teman harus pegangin emosi ini nggak cuma 30 menit, seharian, atau mungkin 1 bulan, atau mungkin 365 hari. Gimana rasanya megang satu emosi di tangan selama 365 hari? Nggak dilepas-lepas. Nggak ada yang mau kan? Gimana rasanya kalau 6-6-nya emosi ini teman-teman punya semua dan teman-teman pegang di tangan? Pegang loh 6 botol. Nggak boleh dilepas. Atau nggak mau dilepas. Atau tidak sadar bisa dilepas. Ya. Gimana yang punya lebih dari 6 emosi? Gimana kita bisa melakukan hal-hal yang sehari-hari harus kita lakukan dengan kedua tangan kita, kedua hati kita, dengan hati kita, kalau kita masih sibuk megangin emosi yang nggak kelar-kelar. Oke. Tangan yang penuh memegang emosi, kita nggak bisa megangin yang lain loh. Kita nggak bisa megangin sukacita, love, kita nggak bisa megangin berkat, apapun, karena tangan kita penuh. Nggak mau kan? Nggak mau. Oke. Saya pilihin satu oil yang teman-teman yang udah lama di yang living pasti punya oil helichrysum ini buat urusan P3K. Bener nggak? Tapi ternyata kehebatan helichrysum jauh melebihi yang mungkin teman-teman biasa tahu atau pakai dan rasakan, karena dia bisa memperbarui emosi kita setiap hari. Setiap hari, kalau dipakainya setiap hari. Jadi helichrysum jangan disayang-sayang, jangan ditaruh di rak, tapi pakai tiap hari. Oke. Salah satu single oil di dalam blend Sandwise adalah helichrysum juga. Teman-teman tahu Sandwise untuk apa, dan ternyata helichrysum ini adalah salah satu di dalam blend ini. Jadi bisa dibayangkan memang fungsinya sangat-sangat powerful karena dia dipakai di dalam satu blend yang juga sangat-sangat powerful fungsinya. Dia uplifting. Kalau teman-teman tadi baca bahwa looping, pikiran yang looping itu adanya di subconscious mind, bukan di pikiran yang sadar, tapi pikiran di bawah sadar, maka
untuk menaikkan pikiran-pikiran yang ada di bawah sadar itu supaya dia naik ke permukaan dan bisa kita persilahkan melewati pintu keluar, dia harus naik dulu. Nggak mungkin kalau dia masih ada di dalam, terus kita suruh keluar, dia nggak ada pintunya. Ya kan? Kita harus naikkan dulu dia, sampai ke pikiran sadar, dan kita tunjukkan pintunya, jalan keluarnya kemana. Sangat baik untuk dipakai di solar plexus chakra, dan biasanya juga dipakai di momen-momen emotional shock. Bisa dipakai dengan vetiver juga. Kenapa bisa dipakai? Kenapa baiknya dipakai setiap hari? Saya kasih chart ini. Telinga kita ini mengandung banyak sekali titik-titik yang kalau distimulasi setiap hari, banyak sekali loh emosi yang bisa diperbaharui. Oke, saya nggak akan bahas satu-satu, tapi sekali lagi, kalau teman-teman punya oilnya, helichrysum ini, itu sangat-sangat bagus. Jadi, teman-teman tetesin 1 tetes di telapak tangan, kemudian diactivate, dan yang teman-teman perlu lakukan adalah memijat seluruh bagian cuping telinga dengan oil yang sudah ada di kedua belah tangan, teman-teman. Terus dipijat-pijat dari bawah, sampai ke paling yang bawah juga, itu masih ada emosinya di situ. Ada 2 oil yang bisa dipakai bersamaan dengan helichrysum. Dia adalah Valor yang bisa teman-teman pakai di telapak kaki, dan Forgiveness yang bisa dipakai juga sesudah helichrysum, bisa teman-teman pakai di seluruh cuping telinga, tidak boleh masuk ke dalam telinga. Ya, Valor akan mengajak kita untuk hadir di saat ini. Teman-teman harus beri present. Di present, sadar bahwa yang lalu ya lalu, yang nanti belum nyampe. Yang kita punya cuman hari ini, bahkan hari ini pun sebetulnya mungkin belum pasti akan selesai kita lalui. Yang kita punya mungkin hanya jam ini. Ketika kita sadar bahwa kita hadirnya seperti itu, maka kita akan menikmati apapun yang ada di hadapan kita, termasuk kalau ada tamu emosi yang tidak kita inginkan. Itu pun kita terima, itu pun kita hargai, dan kita bisa bilang bahwa saya mencintai kamu. Saya maafkan kamu dan diri saya sendiri, kamu cukup apa adanya. Oke? Oil ini akan membantu. Bantu banget. Teman-teman boleh siapin kertas yang tadi Bu Lisa minta disiapin, yuk, dan bolpen, siapin alat tulisnya. Kita akan melakukan 1 teknik yang bisa bantu untuk kita be present. Kalau kita nulis, apakah kita bisa sambil mainan HP? Kayaknya susah. Kalau kita nulis, itu kita salah satu keadaan atau momen di mana kita harus present dengan diri kita. Kita nulis di saat ini. Okay. Nah, kita ambil ballpoint-nya, dan saya akan minta teman-teman untuk pilih 1 momen yang menurut teman-teman masih sulit dilepaskan. Boleh 1 peristiwa atau 1 orang juga boleh. 1 orang yang kayaknya kalau istilahnya kalau teman-teman ketemu dia di mall gitu ya, mendingan saya bisa muter jalan yang lain deh daripada papasan sama dia gitu misalnya. Ada kan? Ada nggak teman-teman yang ngerasanya kayak gitu? Ada 1 orang ke dalam hidup teman-teman yang kayaknya begitu banget gitu, begitu amat gitu. Oke, hadirkan orang ini di dalam pikiran Anda atau di depan Anda, sama seperti Putri Raja yang berhadapan dengan monster tadi. Eye to eye. Oke. Anggaplah orang itu hadir di situ, di depan Anda, dan Anda harus menulis. Anda harus menulis apapun yang Anda rasakan tentang orang ini, atau tentang kejadian yang membuat Anda sebel sekali dengan orang ini. Nah, cara menulisnya,
adalah buat tulisan sambung. Oke, ini aku masih di spotlight. Buat tulisan sambung, tapi tidak perlu teman-teman harus bikinnya bagus, bisa dibaca gitu ya, nggak usah. Saya akan tunjukin. Saya sudah buat seperti ini. Kira-kira kalau ada titik atau ada huruf T yang harus ada garisnya, jangan dibuat. Jadi cukup teman-teman ngerti gitu ya, tulisan teman-teman sendiri. Yang jadi syarat hanya tadi, tulisannya sambung dan bolpen tidak diangkat dari kertas selama teman-teman menulis. Oke, nanti akan jadi seperti ini tulisannya kira-kira. Udah kebayang atau ada pertanyaan? Kalau enggak, aku stop share dulu. Kita bisa mulai nulis ya, sekarang ya. Jadi setiap kali sampai di ujung, tanpa spasi, yes, tanpa spasi. Setiap kali menulis sampai di ujung kalimat, kemudian teman-teman tarik lagi ke depan dan tulis lagi. Jadi bolpen tidak diangkat dari kertas. Silahkan teman-teman menulis pun yang teman-teman rasakan terhadap orang ini atau terhadap peristiwa yang teman-teman pilih tadi, satu peristiwa. Oke. Open up, let the light in. 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 Open up, let the light in.
teman-teman, ada yang saya sudah kembali ke slide yang ini. Teman-teman, ada yang nulisnya mungkin merasa ketika baru nulis 3 kalimat udah cukup, udah stuck, nggak tahu mau nulis apa lagi. Atau ada yang merasa saya kayaknya ini 1 lembar HVS kayaknya nggak cukup. Saya sudah balik sebaliknya lagi, saya tetap masih nggak cukup juga. Silahkan, tidak ada yang membatasi seberapa banyak dan seberapa lama teman-teman harus menulis. Ketika teman-teman merasa cukup, itu biasanya sign bahwa tubuh kita sudah cukup memproses satu emosi ini. Oke? Ketika saya pertama kali melakukan teknik ini ada nama tekniknya. Ketika saya melakukan pertama kali teknik ini, saya merasa, ya udah deh, saya kerjain deh, saya nulis-nulis aja. Tapi ketika saya baca ulang, mungkin teman-teman sekarang ada yang mau baca ulang juga, boleh. Ketika saya baca ulang, saya menemukan ada 7 kata khawatir di dalam tulisan saya. Ini adalah cara yang sangat sederhana kalau teman-teman pengen tahu emosi apa sih sebenarnya yang saya simpan di dalam hati saya saat ini, atau mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau mungkin seumur hidup saya, dia disuppress, nggak bisa keluar. Ketika satu emosi dia naik ke permukaan, caranya sangat-sangat halus, dan tergantung kita, apakah kita mau memberi perhatian kepada emosi ini atau enggak. Bayangkan ada 7 kata khawatir di dalam tulisan yang saya tulis dengan tanpa sadar. I write because I don't know what I think until I read what I say. Ketika kita membacanya dalam bentuk tulisan, kita tahu apa nama emosinya. Ketika kita tahu nama emosinya, kita bisa memperlakukan dia dengan lebih manusiawi dan menerima dia, ya seperti adanya dia seperti itu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, yang bisa kita lakukan kadang-kadang hanya menggeser sedikit tempat duduk kita, melihat ke panggung yang sama, tapi kita memahaminya dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Kemudian teknik ini membawa saya ke satu teknik yang banyak banget kayaknya di sosial media, ditulis hashtag-nya gratitude journaling, mindful journaling, bersyukur, rasa bersyukur gitu ya. Saya akhirnya membuat hashtag jurnal bersyukur ketika membawa teknik ini menjadi salah satu yang saya jadikan materi dalam workshop. Ketika menemukan pertama kali kata-kata ini, ya gratitude journaling, sama skeptisnya dengan ketika saya menemukan metode tadi. Apa sih ini? Paling juga cuma nulis-nulis doang di agenda, terus dihias-hias, gitu ya. Ternyata esensinya cuman kalimat ini. Gratitude journaling adalah catatan rasa berterima kasih atas 3 hal yang disyukuri, ada, dan diterima setiap hari. Satu kalimat yang untuk menjelaskan gratitude journaling adalah ini. Ketika teman-teman fokus pada rasa berterima kasih, teman-teman tidak mengulang lagi kaset yang tadi rusak di pikiran teman-teman, terus diulang, diputar-putar terus. Fokusnya bergeser.
Kemudian teman-teman pilih 3 hal yang disyukuri, bukan 3 hal yang disesali, ada dan diterima setiap hari. Kuncinya juga satu lagi ada di setiap hari. Nah, saya mau cerita tentang setiap hari. Ketika saya menulis pertama kali, saya pengennya cari, saya pengen punya jurnal yang bagus, gitu kan. Karena sesuatu yang bagus secara visual itu biasanya buat saya sangat-sangat stimulating. Jadi sangat menyenangkan untuk dipegang dan dilihat. Jadi saya mau pengen bikin jurnal yang bagus. Tapi keinginan menulis itu di tengah-tengah tahun. Jadi nggak ada jurnal yang ready gitu ya, yang saya punya. Saya cari-cari di lemari dan akhirnya dapat satu buku yang kecil, jurnalnya tahun 2014, itu saya tulis tahun 2018, masalah ya, atau 2019. Nah, ya udah, pokoknya saya pengen nulis, hari itu saya nulis. Bukunya kecil, hanya seperempat lembar. Saya nulis, oke, 3 hal ini, kemudian besoknya lagi, sampai kira-kira hari ke-7 atau ke-8, saya lupa. Jurnal ini kan saya bawa kemana-mana kan. Kalau ada waktu saya tulis, saya hias. Hari ke-7 atau hari ke-8, jurnal ini nyelip, ketelingsut entah di mana gitu ya, di tas yang mana, karena dulu itu kita masih normal dan ngantor setiap hari, ketelingsut entah di tas yang mana, atau di tumpukan buku yang mana, pokoknya 2 hari saya nggak nulis. Dan ketika saya sadar, kok 2 hari saya nggak nulis di jurnal ya, gitu. Saya cari bukunya, saya cari, akhirnya ketemu, itu posisinya udah malam, udah mau tidur, dan saya bawa jurnal itu ke tempat tidur, saya ambil bolpen, saya mau nulis. 2 hari jurnal itu kosong. Ketika saya mau nulis, saya berusaha keras kan untuk mengingat 2 hari yang lalu saya bersyukur tentang hal apa ya. 5 menit, teman-teman, 5 menit saya berusaha recall. Itu nggak ketemu. Di momen itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan, betapa sederhananya caramu untuk menyadarkan aku. Ketika 3 saja berkat-Mu tidak aku tulis dalam 2 hari, dalam 2 kali 24 jam, saya melupakannya. Saya cuma ingat-ingat kenapa Tuhan ngasih saya tangan yang sakit, kenapa Tuhan ngasih kondisi saya yang seperti ini, dan lain. Itu aja yang saya ingat. Padahal Tuhan ngasih berkat lebih dari 3 dan setiap hari. Momen itu yang bikin aku sadar bahwa it works. Ini memang sesuatu yang ada maksudnya gitu loh. Bukan cuma menghias-hias bikin journaling yang hanya untuk ngisi waktu. Oke. Dan setelah saya menghubungkan dengan oil, ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Oke. Setelah saya menghubungkannya dengan oil, saya pengen teman-teman ketemu dengan 2 oil ini. Kalau yang belum pernah tahu, Our Hero of the Month, yang Living sangat-sangat generous memberikan kesempatan untuk mendapatkan 2 oil jagoan ini gratis. Gratis. Jadi yang belum IR boleh dimanfaatkan IR-nya supaya bisa mendapatkan 2 oil jagoan ini gratis. Saya cerita kenapa dia jagoan. Ya. Royal Hawaiian Sandalwood. Ada yang satunya Sacred Sandalwood, tapi yang dibahas hari ini adalah Royal Hawaiian Sandalwood. Dan saya mendapatkan banyak sekali literatur tentang oil yang satu ini dari leader saya, Anti Lindapo, dari grup The Wellness Society.
Beliau sangat-sangat membantu dan memberikan banyak sekali materi-materi yang luar biasa kalau mau tahu tentang cerita-cerita tentang setiap oil. Oil Royal Hawaiian Sandalwood ini dia sangat tinggi mengandung zat tertentunya. Nah, kalau teman-teman yang sudah tahu apa manfaat zat tertentu, dia sebetulnya dia hampir ada di semua oil, tapi beberapa oil yang kandungannya spesial tinggi kandungan zat tertentu, dan dia akan membantu melepaskan program yang negatif dari dalam tubuh kita. Sama seperti pada saat kita latihan menulis tabung tadi. Itu adalah hal yang nyatanya yang bisa kita lakukan. Kapanpun teman-teman merasa bahwa emosi yang ada di dalam diri teman-teman itu udah kayaknya kacau balau, tapi sebenarnya nggak tahu namanya, gitu ya. Kita cuma memberi nama label dengan, oke aku stres, gitu kan. Tapi nggak ada namanya. Sedangkan di catatan yang tadi, kertas yang pilihan 6 itu bukan saya yang menciptakan juga, gitu ya. Oilnya ini, emosinya ini, lawannya ini, dan oilnya apa, itu bukan dari saya, itu dari Dr. Caroline Main, dari bukunya Caroline Main. Nah, di situ ada 400 emosi sebetulnya, bukan cuma 6. Terus gimana saya bisa tahu oil apa yang bisa saya pakai untuk emosi tertentu kalau nggak tahu namanya? Ya. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau begitu banyak emosi yang kita punya pada saat ini dan kita campur aduk rasakan, itu kayak laci yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, tidak dibersihkan, terus gimana caranya kita mau ngebersihinnya? Ya pasti kita buka lacinya, kita keluarinlah semua yang ada di situ, ya kan? Yang bagus mungkin kita masukkan ulang, yang jelek pasti kita buang. Inilah proses sortir yang bisa dibantu oleh Royal Hawaiian Sandalwood dengan kadar zat tertentu yang tinggi. Ini kelebihannya, ini amazing-nya cara kerja oil ini yang bisa membantu pelepasan emosi tadi. Ya, ketika kita membersihkan, nanti ada satu step lagi yang akan kita lakukan. Tapi yang penting adalah lacinya dibersihin dulu. Laci penuhnya dibersihin dulu, dan yang tidak kita pakai lagi, kita buang. Oke. Sangat bermanfaat juga untuk kulit, jadi bukan hanya untuk emosi. Bonusnya, kalau teman-teman pakai ini untuk emosi, bonusnya adalah kulit yang sehat. Dan teman-teman yang yogis mungkin bisa memanfaatkan Royal Hawaiian Sandalwood, bisa dipakai di beberapa cakra untuk support cakra wellness juga, supaya nggak ada kemacetan di cakra kita, di energi cakra kita. Oke. Satu oil yang berikutnya adalah Northern Light Black Spruce. Northern Light Black Spruce, dia banyaknya monoterpene. Ya, tadi saya sebut terpes, ini monoterpene. Nah, ini apa lagi nih ceritanya, si monoterpene ini? Setelah lacinya kita bersihin, ada selak kan, ada ruang yang bisa kita pakai untuk naruh barang-barang yang baru. Barang-barang yang baru pastinya kita masukin ke dalam laci itu, kita pengennya barang-barang yang emang kita seneng, emang kepake, nggak mungkin kita masukin sampah lagi ke situ. Jadi untuk reprogram memori emosi lama kita yang sudah dilepas, kita masukkan sesuatu yang baru, itu dibantu dengan oil-oil yang tinggi kadar monoterpene-nya. Oke. Bisa membantu juga menghilangkan mental block, yang kayaknya kita kalau ngomong sama orang terus nggak nembus tuh, kita nggak nembus, kita kayak istilahnya, ini orang gimana sih, kok ngeyel banget gitu ya. Ya gimana kalau kita mau masukin sesuatu yang baik, yang menurut kita baik gitu ya, kita mau ngenalin tentang yang living,
tapi lacinya dia masih penuh, nggak akan masuk, harus dibersihin dulu. Ya, nah dari sekian banyak video tentang tanaman-tanaman yang saya pilih ini, ya oil-oil yang saya pilih ini, cerita tentang bagaimana pohon black spruce ini menerima aura dari aura borealis ini. Mungkin teman-teman semua udah paham, udah sering dengar dari leadernya bahwa aura yang ada di langit itu memang dicari oleh suku Indian kuno, itu dicari karena memang betul-betul bermanfaat untuk penyembuhan emosi. Ya, bahkan binatang-binatang pun bisa memilih tidur di bawah black spruce untuk mengisi ulang energi mereka pada saat malam hari. Binatang-binatang yang luka, binatang-binatang yang habis dikejar hewan ganas gitu ya, habis dikejar singa atau harimau, ketika luka mereka memilih tidur di bawah black spruce penyembuhannya. Jadi ketika kita mengalami hal yang sangat simpel seperti ini, why not kita manfaatkan untuk kita juga dalam proses healing. Kita juga lupakan, kita juga membersihkan emosi-emosi kita yang udah entah kapan ada, itu kan kita mengorek-ngorek lagi sampah yang dulu-dulu itu prosesnya tidak menyenangkan. Oke, tapi harus dijalankan. Nah, tahukah teman-teman bahwa setiap pohon yang dipanen dari farm Northern Light Black Spruce ini, setiap pohon yang dipanen selalu Gary minta ditanam 3 pohon yang baru. Padahal pohon yang sekarang ada di perkebunannya aja, kalau dihitung-hitung sudah cukup untuk 3 generasi loh. Tapi tetap sustainability-nya diperhatikan oleh yang living, bahwa kita tidak boleh hanya nebang, tapi setiap panen harus tambah lagi tanam yang baru. So jangan khawatir, oil ini akan selalu ada, semoga membantu kita untuk merecharge dan mereprogram memori emosi kita yang dengan yang baru. Ya, jangan lewatkan oil ini. Aduh, 2 oil ini bagus banget teman-teman. Betul. Selain singlenya, teman-teman bisa juga membuat blend. Aturan-aturan membuat blend, teman-teman bisa tanya ke upline-nya dan di grup masing-masing. Beberapa blend yang bagus dan bisa saya coba ada di buku Jane O'Sullivan. Ya, judulnya Recipe Book. Ini bisa teman-teman coba bikin di botol pipet atau di botol bekas oilnya juga, tinggal atasnya dikasih tutup roller juga bisa. Ya, teman-teman bisa screenshot dan bisa buat lagi di rumah. Yang masih pengen tahu lebih banyak tentang healing proses emotional balance dan emotional release, bisa membaca buku-buku yang saya tulis di sini. Yang saya rekomen adalah buku Lois Hay, buku Caroline Main, The Pasti, dan EODR adalah buku yang bagus untuk referensi kalau teman-teman mau mencari oil yang mau dipakai untuk emotional balance. Oke. Di ujung cerita, ketika teman-teman pengen bikin kue yang enak, teman-teman akan mencari resep. Searching resep, akan membeli tepung terigu dan bahan-bahan lain yang terbaik, telur, dan bahan-bahan yang diperlukan. Juga mengeluarkan semua alat-alat panggangan yang akan dipakai, lalu teman-teman akan meluangkan waktu untuk membuatnya. Itu ketika teman-teman ingin menciptakan emotional balance, kamu juga harus melakukan hal yang sama. Bisa jadi, materi hari ini adalah tepung terigunya, atau mungkin panggangan yang selama ini teman-teman cari. Yang jadi kunci keberhasilan adalah ketika kamu meluangkan waktu untuk mencintai diri kamu sendiri dan melakukannya. Oke. Saya tutup materi sharing saya hari ini sampai di sini.
Kalau teman-teman yang masih mau tanya atau mau sharing, bisa di chat, atau kalau yang enggak bisa di chat, bisa DM saya di Instagramnya @nirwana. Jadwal-jadwal workshop atau kelas-kelas berikutnya juga yang masih online juga biasanya saya akan post di Instagram. Oke, saya kembalikan ke Bu Lisa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ria, sharingnya sangat luar biasa ya teman-teman semua ya, benar-benar membantu kita untuk belajar mencintai diri sendiri, karena ternyata betapapun baiknya tepung terigunya dan alat-alatnya atau bahan-bahannya yang sangat luar biasa, namun kunci utamanya adalah kita harus belajar mencintai diri sendiri dan belajar melakukannya. Terima kasih ya Bu Ria menginspirasi kita, karena kita sama-sama tahu bahwa kita diciptakan Tuhan dengan sempurna. Jadi siapapun kita sudah ciptaan paling sempurna yang dibuat oleh Sang Pencipta, maka cintailah dirimu sendiri. Ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, ada kemungkinan kita menghina Penciptanya loh. Yes, betul. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu Ria. Sebelum kita ke pertanyaan teman-teman, kita mau ngadain ini dong, siapa teman-teman di sini yang memiliki testimoni tentang sesi hari ini. Saya persilahkan yang ingin sharing tentang sesi hari ini, silahkan raise hand. Lalu kemudian nanti kita akan buka buka suaranya dan kita akan buka kameranya. Kalau ada yang mau raise hand, lalu tentunya akan ada hadiahnya berupa 1 essential oil lavender 15 ml. Saya dulu untuk teman-teman. Kita mau sama-sama mendengarkan apa pendapat teman-teman, maksudnya testimoninya adalah berupa apa yang teman-teman dapatkan di siang hari ini pastinya, lalu juga oil apa di antara oil yang sudah di-share oleh Bu Ria di siang hari ini, baik itu White Angelica, NLBS, Royal Hawaiian Sandalwood, oil apa yang sudah teman-teman pakai untuk membantu mensupport emosinya, tapi testinya harus sangat comply ya teman-teman ya, harus comply karena berhubungan dengan emosi. Ada beberapa yang sudah raise hand, saya hanya akan memberikan 1 kesempatan dan 1 untuk essential oil lavender 15 ml ini. Saya ke Ibu Yuna ya, tadi Ibu Yuna yang paling atas. Bentar ya teman-teman yang lain ya. Silahkan Ibu Yuna, saya sudah ask to unmute. Saya sudah ask to start video. Bu Yuna adakah? Oke. Bu Yuna belum unmute ya Ibu Yuna ya? Dah. Ya, Silakan. udah. Halo Bu. Halo Bu Lisa, halo Ciria juga. Kenalin nama Yuna. Gitu. Jadi ini pertanyaannya apa tadi Bu? Tentang seputar kelas ya? Seputar kelas, lalu essential oil apa yang sudah Ibu Yuna gunakan? Boleh favorit Bu Yuna, tapi yang mendukung emosi ya, jadi benar-benar comply. Kalau oil favorit sih tetap sih White Angelica juga sama. Soalnya kan awal join YL itu juga kayaknya tertariknya tuh pertamanya sama aroma kan. Tapi kok lama-lama lebih butuhnya tuh ke emosinya gitu. Jadi awal-awal pakainya bukan yang PEP banget gitu, pakai PEP pun itu yang masih PEP yang versi lama Bu, gitu. Yang buat stres-stres itu sama lavender itu ngebantu. Tapi kalau di luar dari PEP sih pakainya White Angelica juga gitu. Ini oil yang selalu wajib ada juga sih, nggak cuma dari emosional juga, tapi dari hal-hal energi-energi negatif lah. Kalau di ininya kan keterangannya kayak gitu juga, itu ngebantu juga. Nah selama kelas tadi itu ngebantu ngingetin saya juga. Jadi kan saya juga menulis cerita juga gitu. Jadi awalnya tuh saya juga terinspirasi dari Ciria juga untuk bikin gratitude journal. Nah saya itu juga bikin gratitude journalnya versinya saya tulis juga di Instagram yang
kalau saya kayak lebih mendetailkan ke apa ya, ke kejadian apa yang saya alami, misalnya kebanyakan sih dari masalah-masalah sih yang saya hadapi, tapi dari masalah itu bisa berubah menjadi sesuatu hal yang bisa saya syukurin banget gitu loh. Jadi kayak untung aja waktu itu aku terkendala nih sama keadaan itu. Jadi aku nih sekarang bisa memiliki hal yang lebih baik gitu Bu. Jadi dengan adanya gratitude journal dan pakai essential oil itu ngebantu saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, melihat sebuah kejadian-kejadian yang saya alami itu bisa jadi lebih hal yang indah gitu Bu, berkat gratitude journal yang pastinya juga essential oil-nya juga gitu Bu. Kelasnya keren banget Bu. Thank you Ciria. Terima kasih Bu Yuna. Jangan lupa Bu Yuna juga Sudah. DM ke saya nomor ID sama nama lengkap di chat ini. Ketika Bu Yuna bisa chat DM saya pribadi untuk saya bisa mengetahui alamat untuk mengirimkan lavender 15 ml ini. Terima kasih ya Bu Yuna dan teman-teman semua. Saya matikan Thank video. you Yuna. Oke. Terima kasih juga Kak Karya. Aduh, benar-benar menginspirasi ya teman-teman ya sesi kita di siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita akan memberi kesempatan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan untuk tulis di kolom chatnya. Saya akan pilih 3 pertanyaan yang nanti akan dibantu dijawab oleh Bu Ria. Karena dari tadi saya lihat belum ada pertanyaan, memang semuanya masih terkesima gitu ya oleh Ibu Ria dengan semua materinya yang luar biasa. Saya berarti ini udah yang kedua kali, 2,5 kali. Soalnya tadi juga kita membahas sedikit ya Bu Ria. Ini sesi yang kedua setengah kali dengan tema yang sama dibawakan oleh Bu Ria. Saya masih terkesima sekali dan benar-benar belajar untuk belajar mencintai diri kita sendiri. Itu penting sekali. Silakan teman-teman, masih ada yang ingin bertanya, kami masih tunggu. Oke. Ini tadi Saking asiknya nulis, kayaknya nggak ada yang ingat nanya kali ya, Bu Nisa ya. ini tadi nih Bu Yuki nih. Ada yang nulis baru sedikit udah nggak tahu lagi mau nulis apa lagi. Oke, Bu Ria dari Bu Melinda, resep oil-oil yang blend tadi dipakai dari mana ya? Inspirasinya? Dari buku Jane O'Sullivan, judulnya Resep Ibu. Nanti bisa ditanya ke upline-nya atau ke leader-nya ya. Bukunya A5 bentuknya ya, nggak terlalu kecil, iya, bukunya kecil. Buku kecil tapi lumayan tebal dan banyak banget itu resep ebook di dalam bukunya Jane O'Sullivan. This is really helps me a lot also with that book karena banyak sekali blend yang bagus banget di situ, bukan hanya blend tentang emosi ya Bu Ria ya, blend-blend lain juga banyak sekali. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Gustina. Bu Gustina bertanya Karya, gimana jika kita masih susah untuk melepas emosi tersebut? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Masih susah melepas, sorry? Melepas emosi. Oh, oke. Melepas emosi nggak bisa sekali jadi. Ya. Karena datangnya juga mungkin dulu setiap hari, tapi kita terima terus gitu kan. Jadi kita nggak sadar bahwa emosi itu sebetulnya bisa dilepas, tapi kita pegangin terus. Jadi seperti kulit bawang, teman-teman melepasnya satu demi satu, lepasin hari ini, nanti besok di bawah yang sudah dilepas, dia akan naik ke permukaan, dia ganti jadi nomor urut 1, itu yang harus dilepas lagi, terus menerus sampai tahu-tahu, kok hari ini aku plong banget sih, aku bahagia banget, kayaknya udah selesai, lapisan kulit bawangnya udah hilang semua gitu ya. Temukan momen itu, temukan kebahagiaan itu, bahwa kalau teman-teman sudah melepaskan semua bagasi yang nggak perlu itu, seperti tangan yang tadi begitu taruh, aduh enak banget ya, ini kok bisa dipakai untuk yang lain-lain dan bisa buat ngerjain segala macam gitu. Find that moment, find the feel-nya gitu. Rajin pakai oilnya, rajin lakukan hal-hal yang tadi saya sarankan, atau hal lain apapun, yang penting dilakukan. Dan setiap hari, seperti kita mandi. Itu kali, Cak. Ada yang bertanya, ada yang bertanya juga, apabila ada yang ketinggalan, atau mungkin tidak bisa ikut di sesi siang hari ini, kita tadi sudah record,
Dan sudah minta izin, Bu Ria, bolehkah kita post di YouTube-nya Young Living Indonesia? Boleh ya, nanti teman-teman Boleh, silakan. bisa berkunjung ke YouTube-nya Young Living Indonesia, kita akan post di sana, jadi kapanpun teman-teman mau kembali, teman-teman bisa kembali dan mengulang lagi. Karena untuk saya 2,5 kali aja saya masih dengerin banget. Karena yang benar kata tadi Bu Ria bilang sih, emosi kita tertumbuh mulai dari kecil ya Bu Ria ya. Mulai dari Iya. kita kecil pun sudah banyak emosi-emosi yang mungkin tanpa kita sadari atau kita sadari negatif or positif, itu sudah tertumpuk. Jadi masa sih dibuka dalam 1 kali, kan pastinya kan butuh waktu gitu ya. Tapi Bu Ria Iya. boleh bertanya nggak sih, apa sih di sini ada 1 orang yang juga bertanya, ciri-cirinya kalau kita sudah sukses releasing emosi kita itu apa Bu Ria? Ciri-cirinya? Iya. Kita jadi orang yang selesai dengan diri kita sendiri. Kelihatannya gampang, tapi sebenarnya susah. Ya, definisinya itu sebetulnya. Tapi ada satu yang menghalangi, dan buat saya itu benar-benar harus diusahakan untuk diselesaikan, yaitu ego. Ego teman-teman itu menghalangi teman-teman mau segimana kuatnya berusaha, dia akan berusaha mencegah supaya kita tidak selesai dengan diri kita sendiri. Itu Bu Lisa. Ya, berarti dan kemudian setiap hari ada emosi lagi ya Bu Ria ya. Ada Iya. lagi. Jadi this is something that you need to do again and again ya Bu Ria ya. Releasing emosi. Ya, prosesnya sama jadi kayak mandi. Kenapa sih teman-teman mandi setiap hari? Padahal mungkin hari ini nggak kotor-kotoran gitu kan, tapi ya begitu kita mandi hari ini, kita mungkin melepaskan debu-debu yang 2 hari lalu, 3 hari lalu, mungkin masih nempel. Lakukanlah setiap hari. Betul. Terutama gratitude journal itu, it helps a lot loh teman-teman. Sedikit hal yang saya sudah dapat dari Bu Ria gratitude journal dan saya aplikasikan dalam hidup ketika saya saat teduh di pagi hari gitu ya. When you count your blessing, ketika kita belajar untuk bersyukur, kemudian setelahnya kita bisa belajar untuk mengerti bahwa, ternyata saya udah nggak kepikiran lagi ya dengan masalah saya yang A, dengan masalah saya yang B, dengan problem saya yang C. Kenapa? Karena ternyata berkat yang Tuhan kasih jauh lebih besar loh daripada problem saya gitu ya. Dan itu membuat saya belajar menjalani hari dengan lebih ringan. Karena saya tahu berkat yang diberikan ternyata jauh lebih besar daripada permasalahan yang sedang saya hadapi gitu. Dan it helps a lot. Trust me, it helps a lot. Walaupun cuma 3 ya Bu Ria ya. Karena sebenarnya blessing-nya banyak banget. Bayangin deh kita cuma 3 doang. Itu luar biasa sih manfaatnya. Dalam 1 minggu udah 3 kali 7 aja kita udah punya 21 hal kecil dan besar yang bisa kita syukuri kan ya Kalisa? Betul. Bahkan kadang-kadang di hari tertentu ketika saya bangun dan mau bersyukur gitu ya teman-teman, saya kadang cuma bersyukur untuk ini loh. Saya cuma bersyukur untuk terima kasih Tuhan, saya boleh bangun pagi hari ini dan Tuhan kasih saya oksigen. Terus tiba-tiba saya kebayang, oh Tuhan apabila saya nanti sudah tua, gimana ya dengan saudara-saudara yang sudah sepuh, yang bahkan membutuhkan oksigen tambahan untuk dia bernafas. Di situ saya belajar untuk mengenal dan mensyukuri ternyata oksigen yang selama ini saya anggap simpel dan remeh, itu ternyata luar biasa ya berkatnya ya gitu. Jadi hal-hal sesimpel apapun ketika teman-teman mensyukurinya, percaya deh itu akan jadi hal yang amazing untuk kita gitu loh. Yes. Dan tiba-tiba problemnya jadi mengecil. Benar nggak Kalisa? Betul. Akhirnya yang di depan mata kita hanyalah hal-hal blessing tadi dan problemnya jadi mengecil. Itu membuat kita menjalani hari jauh lebih ringan. Yes. Dan dibantu dengan oilnya. Betul. Oilnya saya bisa macam-macam loh Bu Ria. Kadang-kadang hari ini A, besok B, besoknya lagi C. Itu bisa macam-macam karena kita percaya bahwa semua essential oil it helps out with those emotion. Jadi jangan teman-teman merasa, aduh saya nggak punya essential oil yang itu. No, any essential oils bisa teman-teman gunakan. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu Ria, masih bersediakah Bu Ria menjawab? Karena banyak banget ya pertanyaannya. Mungkin berapa? 1-2 pertanyaan lagi, Bu Lisa? 2 lagi ya Bu Ria ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Titi Purwitasari.
Ria, kalau emosi yang timbulnya jadi bikin kita mual sama menangis misalnya ya, gimana ya cara healing-nya, membantu healing pusing sama menangisnya kali ya Bu Ria? Karena mungkin dia memang memiliki memiliki ya akhirnya di ujung mual dan menangis sih. Pusing, Iya, nangis, mual gitu. Healing-nya gimana ya Bu Ria? iya. Em, Mudah-mudahan Titi tadi dengar cerita saya di awal tentang tamu yang tidak diundang itu, ketika dia mau keluar, dia harus mencari jalan keluar. Dia pasti mencari pintu keluar. Dan kalau emosi itu sudah manifest di badan, dia akan keluar dari badan fisik kita melalui pintu-pintu yang bentuknya ya bisa mungkin gejala-gejala fisik seperti tadi, bisa kan? Betul. Nangis, itu kan sesuatu yang keluar gitu kan. Muntah, mungkin mual kemudian muntah gitu ya. Jangan dilawan, jangan dilawan. Dibiarkan, diterima, dan katakan berulang-ulang pada badan kamu bahwa saya mencintai kamu, saya maafkan kamu. Yang sering bikin kita sakit itu sebetulnya bukan kejadiannya, tapi sesudah kejadian itu berlangsung, kita masih terus menyakiti diri kita sendiri dan mengulang-ulang kejadian itu. Minta maaflah sama badan kita sendiri. Nanti biasanya setelah kita minta maaf, kita biarkan dia keluar, pasti lebih lega. Oil-oil yang bisa bantu ketika pusing atau mual, pasti teman-teman udah tahu. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Ria. Minta maaf sama diri sendiri itu juga penting loh, teman-teman. Memaafkan diri sendiri itu kelihatannya gampang ya, tapi actually it's not that easy. Karena kita udah pinter banget, kita berlatih bertahun-tahun untuk yaitu gitu menyalahkan orang lain mungkin kan, terus kita nggak sadar bahwa satu jari menunjuk orang lain, 4 jari menunjuk ke diri kita sendiri. Benar sekali. Oke, ada satu lagi ya Bu Ria ya. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya ambil satu pertanyaan dari Ibu Arini. Secara lisan memang bisa memaafkan seseorang dan bisa mengatasi masalahnya dengan tenang. Tetapi ini ada hubungannya sih dengan tadi yang barusan Bu Ria cerita. Kadang kata-kata yang dia ucapkan kan masih terus sering ngiang-ngiang ya Bu Ria ya. Jadi gimana ya cara menghandle ini maksudnya Bu Arini? Karena walaupun sudah dimaafkan, sudah diatasi masalahnya, ternyata masih terus terngiang-ngiang nih kata-katanya gitu. Boleh dibantu bagaimana cara menghandle ini, Bu Ria? Itu kan salah Ibu Arini ya, Mbak Arini ya. Mbak Arini, kata-kata yang menimbulkan emosi itu kan adalah pilihan. Sama seperti kita bereaksi tadi memegang satu oil di tangan kita bisa milih sebenarnya. Ini oil mau kita pegangin terus, mau kita pegang 30 menit cukup, kemudian saya taruh di meja, apa saya mau bawa-bawa ke kamar mandi, ke dapur, ke ruang tidur sampai nanti malam. Apakah Mbak Arini masih mau bawa-bawa oil ini meskipun tadi saya udah suruh taruh, Mbak Arini mau bawa lagi besok, digenggam terus di tangan kiri Mbak Arini, sehingga cuma satu tangan yang berfungsi, itu pilihan. Sama dengan memori yang buruk, yang Mbak Arini ingat-ingat terus tentang kata-kata itu, nggak ada yang nyuruh memori itu untuk diingat-ingat terus. Orang yang ngomongnya mungkin udah nggak ingat malahan, ya kan? Tapi Mbak Arini memilih untuk mengingatnya. Sama dengan keputusan itu, Mbak Arini bisa memutuskan untuk tidak mengingatnya lagi. Ya, bantu dengan oil-oilnya tadi yang saya ceritain, sesquiterpenes dan monoterpenes itu benar-benar bukti real loh. Itu bisa bantu membersihkan memori-memori yang sudah tidak kita inginkan. Oke? Gitu, bisa. Yes, itu benar. Semoga menjawab. Sangat menjawab, terutama bantuan essential oil tadi yang bisa membantu memori yang sudah tidak kita inginkan. Nah, teman-teman, terima kasih itu dari Ibu Arini, sudah related banget. Memang pilihannya ada di tangan kita ya, teman-teman semua ya. Bu Ria, sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua?
Kayaknya ya tadi udah selesai di slide yang terakhir, dan tadi udah ditekenin juga sama Bu Lisa. Sebaik apapun oil yang ada di tangan kita, sebaik apapun bahan yang kita dapatkan, ilmu, mau kursus, mau ketemu dengan healer ini, healer itu, terapis ini, terapis itu, apapun yang sudah ada di tangan kita, tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak memutuskan untuk melakukannya, dan kita tidak sampai ke tahap saya lebih sayang sama badan saya, dan saya mau memaafkan apapun yang terjadi sama badan saya. Itu yang penting. Bisa. Terima kasih Bu Ria. Saya sekali lagi atas nama Young Living Indonesia dan atas nama teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini maupun yang akan menonton nanti di YouTube Young Living Indonesia, mengucapkan terima kasih banget untuk sharingnya Bu Ria yang benar-benar menginspirasi dan benar-benar dan sangat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Jangan lupa bahwa memang yang paling penting adalah pilihan ada di tangan saya, pilihan ada di tangan teman-teman semuanya. Silahkan dilakukan, silahkan mencintai dirimu dan maafkan dirimu. Karena satu-satunya orang yang benar-benar mengenal dirimu adalah dirimu sendiri. Jadi, selamat mencoba dan selamat mencintai dirimu, selamat memaafkan dirimu. Dan saya dan Bu Ria berharap ketika kita sudah benar-benar bisa mencintai diri kita sendiri, barulah itu saatnya kita sharing kepada orang lain tentang cinta itu. Jadi semakin tersebarlah cinta dan kasih sayang kepada orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bu Ria, sampai bertemu di sharing-sharing sesi-sesi training Young Living berikutnya. Bye. Saya tutup satu lagu ya, Bu Lisa, sambil teman-teman meninggalkan ruangan. Ratusan hari ku mengenalmu, ratusan alasan kamu berharga. Ratusan hari ku bersamamu, ratusan alasan kamu cahaya. Semampuku kau akrab dengan senyum dan tawa. Semampuku tak lagi perlu kau takut cinta. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Tak mudah lagi sendu mengganggu, kau tahu cara buatku tertawa. Tak mudah kusut dalam kemelut, kau tahu cara mengurai semua. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang.
cahaya, terima aku. Aku ingin kau lihat yang kau punya. Aku ingin kau kembali bisa percaya pada diri dan mampumu.